sehingga menimbulkan adanya kesempatan yang banyak bagi predator-predator untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, pasti akhir-akhir ini sering mendengar atau membaca berita tentang pelecehan terhadap anak di bawah umur. Bahkan pelakunya itu orang-orang terdekat sendiri gitu. Ini sangat miris sekali ya. Dan hari ini kita datangkan tamu dari Subdit 4 PPA di Treskrim Polda Banten. Nanti kita akan tanya-tanya tentang kasus yang banyak menimpa perempuan dan anak. Oke, biar nggak penasaran langsung kita sapa aja. Ada Ibu Kompol Herlia Hartarani SHMH, Kasubdit 4 PPA di Treskrim Polda Banten. Selamat datang Ibu di Pendekar Banten Podcast. Sehat Ibu? Selamat datang Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Mungkin Ibu bisa menyapa Sobat Pendekar dulu Bu. Baik. Hai Sobat Pendekar, salam Pendekar Banten. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu ini izin, gak apa-apa kan langsung nanya-nanya aja Bu? Iya, boleh. Nah ini Bu, pasti itu banyak Sobat Pendekar yang belum tahu nih Bu tentang Subdit PPA yang ada di Polda Banten. Sebenarnya Subdit PPA itu apa sih Bu? Dan tugasnya itu ngapain aja gitu? Okay. Baik Mbak, sebenarnya bukan Subdit PPA ya, tapi unit PPA. Jadi unit PPA itu adalah unit perlindungan perempuan dan anak, yang mana unit PPA ini ada di lingkup dari Subdit 4 Renakta, Subdit Remaja, Anak dan Wanita. Ya, jadi kita ini sebagai pelaksana tugas pokok dalam organisasi di Treskrim Polda Banten. Jadi PPA itu adalah unit perlindungan perempuan dan anak yang mana tugasnya adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sendiri. Berarti yang ditangani perempuan dan anak aja ya? Iya, khusus unit PPA itu dia menangani terkait masalah perempuan dan anak. Nah, terus biasanya tindak pidana apa sih Bu yang sering terjadi ini Bu? Untuk di Polda Banten ini ya Mbak ya? Iya. Ya, biasanya tindak pidana yang sering terjadi di Polda Banten ini yaitu tindak kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikologi. Kekerasan fisik, psikologi. Jadi kayak termasuk KDRT itu juga masuk di situ ya Bu masuk. Nah kalau yang menimpa anak biasanya apa nih Bu kebanyakan? Yang biasanya menimpa anak yang ditangani oleh unit PPA di Treskrim Polda Banten dan Polres jajaran itu biasanya kita menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak dan juga kekerasan fisik. Iya, banyak juga ya Bu ya di sini. Banyak. Karena saya juga baca-baca di Instagram itu sering banget baca yang masalah kayak gitu. Benar. Nah itu kan biasanya tuh menimpa anak di bawah umur ya Bu. Nah ini menurut undang-undang atau peraturan itu yang dikatakan di bawah umur itu sebenarnya umur berapa sih Bu? Baik Mbak, kalau kita berbicara definisi anak di bawah umur ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan juga yang masih di dalam kandungan. Ini undang-undang yang berbicara bahwasannya anak yang belum mencapai usia 18 tahun itu adalah kategori anak di bawah umur. Jadi seperti itu. Rata-rata masih sekolah lah ya Bu ya? Iya, rata-rata masih sekolah. Nah, terus selama tahun 2022 ini Bu, berapa jumlah kasus sih Bu tentang kejahatan yang menimpa perempuan dan anak di Banten ini Bu? Untuk Polda Banten dan Polres jajaran kita menangani perkara dari tahun 2022 Januari sampai dengan September ini terdata ada 191 kasus yang mana paling terbanyak ini adalah kasus persetubuhan ya dengan 48 kasus
Dan ini paling terbanyak Polres adalah Polres Tangerang. Oh, di Tangerang ya, Iya, Bu, ya? di Tangerang. Yang kedua adalah kasus cabul, 41 kasus. Ya, untuk dan yang paling terbanyak itu ada di Polres Serang Kabupaten. Dan selanjutnya 34 kasus ada di KDRT. Dan kasus kekerasan terhadap anak ada di 32 kasus. Jadi total ada 191 kasus. Polda Banten dan Polres Jajaran menangani perkara terkait masalah perempuan dan anak. Tapi itu berarti menurun atau meningkat, Bu, dari tahun sebelumnya? Kalau untuk data sampai dengan bulan September tahun 2022 ini adanya penurunan, Mbak. Penurunan. Ya, adanya penurunan karena di tahun 2021 itu sekitar 200 sekian. Oh, lumayan juga ya, Bu, ya. Nah, kan tadi sempat disinggung tuh, Bu, tentang pelecehan seksual juga ya, Bu. Itu sebenarnya pelecehan itu batasnya sampai mana sih, Bu? Apa yang dikatakan pelecehan seksual itu, Bu? Berbicara terkait masalah pelecehan seksual itu adalah ini tertuang di dalam pasal 11 ayat 2 huruf A Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual. Ya, jadi sehingga mengakibatkan orang lain merasa terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Jadi kalau misalnya verbal pun bisa dikategorikan pelecehan seksual ya, bisa, Bu, ya? Iya. Oh, nah terus kebanyakan ini faktor penyebabnya apa sih, Bu? Karena kan biasanya dilakukan sama orang-orang terdekat ya, Bu, justru. Betul. Jadi untuk faktor penyebab dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua ada beberapa faktor ya, Mbak, ya. Pertama adalah faktor orang tua atau lingkungan yang mana karena situasi dan kondisi saat ini semakin canggih ya. Anak sering tanpa kita sadari dengan kita kasih gadget ya kan, anak diam, kita merasa anak sudah diam dan tentram, kita tidak perlu lagi mengawasi, memperdulikan. Padahal di gadget tersebut ada informasi yang memang sebenarnya belum pantas dan layak untuk diterima oleh anak tersebut, ya kan. Ini yang pertama. Sehingga ini merupakan faktor utama, ya. Terus yang kedua di lingkungan masyarakat, karena kurang pedulinya masyarakat, ya, terhadap hal-hal seperti ini, sehingga menimbulkan adanya kesempatan yang banyak bagi predator-predator untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi itu ya, Bu, ya. Iya. Karena kan serem banget sekarang kan, bukan hanya maksudnya menyerang anak kecil yang perempuan, bahkan anak kecil laki-laki pun bisa mengalami kejadian tersebut ya, betul. Bu, ya. Nah, terus kalau kayak gitu, Bu, bagaimana penanganan kasus terhadap anak itu, Bu? Ada ancaman hukuman pidananya apa, Bu? Ya. Untuk bagaimana ancaman pelaku terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak ini diatur di dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang mana pada pasal 76E tersebut dikatakan setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ini, sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul dapat dikenakan sanksi ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda 5 miliar. Ini terdapat pada pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Iya. Nah, kalau misalnya pelakunya di bawah umur itu juga ada ancaman hukumannya nggak, Bu? Iya. Ada juga, Bu? Iya, ada. Jadi kalau untuk pelaku ini tadi kalau saya sampaikan terkait masalah pelaku orang dewasa, pelaku orang Jadi dewasa. kalau untuk pelaku di bawah umur dia ada perlakuan yang berbeda untuk orang dewasa, ya.
Jadi kalau untuk bagaimana proses hukumnya apabila pelaku pencabulan anak tersebut masih berusia 16 tahun atau masih kategori anak. Ini pengertian anak dalam undang-undang tadi sudah jelas disampaikan di pasal 35 tahun 2014 bahwasannya usia di bawah 18 tahun atau masih di dalam kandungan. Nah, ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Ya, jadi proses hukumnya itu berbeda dengan orang dewasa. Yang mana proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan menggunakan ketentuan aturan undang-undang yang berlaku di nomor 11 tahun 2014, yaitu sistem peradilan tindak pidana anak. Jadi di mana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak. Ya, jadi mengatur tentang upaya diversi, pendekatan secara restoratif, kemampuan mengatur juga tentang syarat dan ketentuan terhadap penahanan anak sebagai pelaku. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum tidak sama proses hukumnya dengan orang dewasa. Berarti nggak ditahan gitu juga kan Bu? Maksudnya pasti sobat pendekar kan ngiranya nanti ada sel anak gitu kan, enggak ya Bu? Jadi kalau untuk proses penahanannya itu dia tidak sama, baik itu proses peradilannya juga pada saat pelaksanaan sidang juga tidak akan sama dengan orang dewasa, dan dia itu harus tertutup dan dirahasiakan. Dan selanjutnya untuk proses putusan dari pengadilan juga dia menjalani hukuman dia di lembaga ya, kayak perlindungan anak. LPKA ya Bu? Iya, ya? LPKA. Iya. Kalau di Banten adanya di mana Bu? Untuk di Banten kita adanya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Iya. Nah terus Bu, kan kemarin juga sempat viral rame ya Bu, tentang anak kecil yang menemui polisi itu Bu dan meminta HP sama Pak polisinya, kan Bu? Banyak lihat di Instagram kan, banyak TikTok juga. Biar bisa nelpon polisi kalau misalnya ada bully ini Bu dari teman-temannya. Nah sebenarnya bullying ini masuk kepada tindak pidana nggak sih Bu? Dan apakah pelaku bisa dipidana juga Bu? Bisa. Oh bisa. Bisa, ya. Ini terkait dengan bullying, ini diatur di pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ya Mbak ya. Jadi yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman bagi melanggar pasal ini adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Ya, jadi tindakan teman-teman korban bullying ini menurut saya telah memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan dapat dijatuhkan pidana. Selain pasal tersebut, para pelaku juga dapat dijerat karena telah menyebarkan kekerasan lewat media elektronik. Ini diatur di pasal 45B Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ini Undang-Undang IT ya Mbak ya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakutin ini ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah ini buat sobat pendekar yang punya adik atau mungkin sobat pendekar sendiri nih, jangan suka atau jangan sampai terlibat dengan yang namanya bullying karena ini juga termasuk dalam tindak pidana. Hati-hati ya. Kan bullying juga betul. Bisa lewat media sosial kan juga bisa ya Bu ya. Bisa, dan itu bisa kita kenakan undang-undang IT. Nah, media sosial. Tetap kena undang-undang. Nah Bu, terus kemarin juga sempat baca tuh di Instagram bahwa Provinsi Banten itu termasuk nomor 1 provinsi yang tidak bahagia Bu. Nah, apakah salah satu penyebabnya itu karena banyaknya kasus pelecehan atau gimana Bu? Saya sendiri juga tidak bisa memahami Mbak ya, itu bagaimana kok bisa ramai pemberitaan bahwa Provinsi Banten masuk dalam provinsi nomor 1 ya Mbak ya, nomor 1 provinsi tidak bahagia. Itu dilihat dari survei apa gitu. Jadi kalau ditanya penyebabnya apakah ini akibat pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Banten, saya pikir berdasarkan hasil penelitian bahwasannya faktor-faktor penyebab kejadian tindak pidana pelecehan terhadap
perempuan dan anak adalah faktor tadi berbagai macam pihak ya, kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kepedulian dari lingkungan masyarakat gitu. Jadi dari mana ini gitu loh, survei apa yang menyampaikan kalau provinsi Banten ini adalah nomor 1 provinsi yang tidak bahagia. Aduh. Iya. Masa nanti orang-orang Banten murung semua kan enggak ya Bu ya? Nah Bu, selain penegakan hukum nih Bu, apakah ada tindakan lain yang dilakukan oleh pihak polisian termasuk unit PPA sendiri untuk menekan tindak pidana yang terjadi pada anak dan perempuan Bu? Ya, untuk upaya-upaya menekan angka tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi khususnya di Provinsi Banten ya Mbak ya, ada beberapa upaya yang kita lakukan, yaitu upaya preventif. Ini yang dilakukan oleh unit PPA, selalu berkoordinasi kita dengan P2TP2A, ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta jajaran kepolisian resort, ya, yang mana di setiap Polres-Polres ini juga ada P2TP2A, baik kota maupun kabupaten, ini untuk selalu memberikan kontribusi melalui penyuluhan-penyuluhan tentang kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Atau ya, kita selalu berkoordinasi dengan P2TP2A. Dan yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi ke desa-desa, ya, baik itu unit PPA Polda Banten maupun Polres jajaran. Kami selalu melakukan sosialisasi ke desa-desa dan berkoordinasi dengan kepala desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan yang mana melakukan pendekatan terhadap masyarakat guna pencegahan serta memberikan kepengetahuan kepada masyarakat bahwasannya pelaku kekerasan seksual ini bisa dipidana. Bisa dipidana. Iya, ya, Bu, betul. Ya. Nah, ini nggak Bu, kalau misalnya ada tips nggak gitu Bu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu agar anak-anaknya terhindar dari kasus-kasus atau korban kekerasan seksual ya Mbak ya. Kami unit PPA Polda Banten dan Polres jajaran agar terhindar dari kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita, ya. Jadi ada lima cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mencegah perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama, berikan kepada anak pengetahuan tentang bagaimana cara melindungi diri. Berikan pengetahuan kepada anak tentang bagaimana cara melindungi diri sendiri. Tentunya orang tua tidak bisa mengawasi anaknya 1x24 jam. Iya, betul, Bu. Jadi orang tua tidak bisa mengawasi anaknya 1x24 jam. Nah, bagaimana solusinya supaya anak bisa terhindar atau jauh dari yang namanya korban kekerasan seksual? Ini adalah salah satu upaya orang tua untuk menjelaskan kepada anaknya ketika ada orang yang tidak kita kenal ataupun maupun orang-orang terdekat yang menyentuh daerah-daerah yang memang itu intim, daerah intim itu, berikan pemahaman kepada anak untuk bisa menolak. Atau berteriak, ya, atau menghindari tempat-tempat yang memang kira-kira bisa menimbulkan hasrat laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual atau pencabulan. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik kepada anak. Ya, bangun komunikasi yang baik kepada anak, dan ini sangat penting bagi anak, sehingga bisa menimbulkan rasa percaya diri anak terhadap orang tua, dan apa yang dialami oleh anak itu bisa dengan leluasa dia menyampaikan kepada orang tua. Karena kalau sudah terbangun komunikasi antara anak dengan orang tua, apapun yang terjadi terhadap anak, ini pasti akan anak secara gampang akan berbicara dan jujur kepada gitu ya, kepada orang gitu tuanya. Betul. Bahasanya. Nah, sekarang kan zaman gaul ini kan, zaman now, jadi anak curhat kepada orang tuanya. Gak malu-malu lagi. Gak malu-malu lagi, ya kan. Dan yang selanjutnya, maksimalkan peran sekolah. Ya, ini maksimalkan karena tanggung jawab anak ini. Pendidikan itu tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada guru dan lingkungan sekolah. Ya, ini juga di lingkungan sekolah juga sangat berperan penting juga bagi anak, karena memang sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Ya, jadi di sekolah ini bisa memberikan penilaian atau terhadap penilaian perilaku terhadap anak gitu. Jadi anak yang tadinya ceria tiba-tiba jadi murung, ini juga perlu pihak guru menanyakan ada apa gitu. Ya, karena jadi kan ya di sekolah kan juga bisa jadi
buat bullying itu kan justru Betul. malah kebanyakan di sekolah ya Bu ya. Banyaknya di lingkungan sekolah Iya. justru. Nah ini juga perlu peran sertanya guru atau lingkungan sekolah untuk melihat perubahan terhadap anak tersebut. Ini kenapa nih biasanya ceria kok sekarang tiba-tiba jadi pendiam. Bisa jadi anak pendiam di sekolah yang tadinya berprestasi jadi tidak berprestasi, mungkin jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, yang keempat, membekali anak dengan ilmu bela diri. Nah ini sangat penting Mbak, ya sangat penting kita membekali anak dengan ilmu bela diri. Ya, jadi karena kembali lagi tadi dari awal saya sampaikan bahwasannya kita tidak bisa mendampingi anak 1x24 jam. Jadi ketika anak kita berikan pembekalan bela diri, minimal dia bisa melindungi diri dia sendiri. Iya, betul. Itu. Yang perempuan pun justru yang perempuan itu Justru, ya Bu ya. justru yang perempuan ini. Jadi kalau saya dulu Mbak ya, ketika saya masih kecil orang tua saya pasti suruh saya berlatih bela diri supaya minimal untuk melindungi diri kamu sendiri kamu bisa gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang kelima, segera laporkan kepada pihak berwajib apabila mendapati adanya anak, tetangga atau siapapun, anak sendiri yang mengalami kekerasan seksual ataupun cabul atau kekerasan fisik, segera laporkan ke pihak berwajib. Terdekat gitu. ya Bu, bisa ke polsek. Betul. Karena di polsek kan juga ada unit PPA kan Bu? Untuk polsek tidak ada Mbak. Oh, belum. Jadi unit PPA itu hanya ada di Polres dan di Polda. Iya. Gitu. Nah, terus ada ini nggak Bu pesan-pesannya kepada masyarakat khususnya kaum wanita ini Bu dan para orang tua? Oh gitu. Pesan-pesan kami kepada masyarakat khususnya kaum wanita dan orang tua, Subdit 4 Ditreskrim Polda Banten menghimbau kepada masyarakat, terutama kaum wanita dan para orang tua, ada 4 upaya sebagai kunci agar perlindungan anak dapat diperkokoh dalam situasi pada situasi saat ini. Tentu saja upaya ini harus didukung dan dilaksanakan bersama oleh semua pihak ya. Yang pertama, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak ya harus dimulai dari lingkungan keluarga ya. Saya bilang tadi dari awal, bangun komunikasi, berikan kepercayaan diri yang tinggi kepada anak sehingga anak berani melindungi diri dia sendiri gitu. Itu pertama ya. Jadi di lingkungan terdekat dulu. Jadi penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan ya. Ini kedua, penguatan dan peran di berbagai lembaga keagamaan. Jadi beri pemahaman keagamaan terhadap anak ya, misalnya mungkin pelajaran-pelajaran agama ya, karena memang perlu ini Mbak. Jadi untuk memberikan pemahaman keagamaan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, itu anak harus diajarkan dari sejak dini. Terus selanjutnya perbaiki selanjutnya metode pendekatan. Ya ini tadi saya sampaikan metode pendekatan itu dengan cara komunikasi yang baik terhadap anak sehingga anak mau berbicara kepada orang tuanya, kepada gurunya apa yang sudah dialami gitu. Itu sangat penting. Sangat penting untuk menjalin komunikasi kepada anak. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak. Ya kan, orang tua perlu menyesuaikan bagaimana pola didik anak. Jadi anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu pola didiknya itu tidak sama. Iya Bu. Ya kan, kalau zaman dahulu kita dimarahin orang tua, dipelototin, ya kan, bahkan mungkin kadang-kadang dicubit gitu ya. Kita udah takut. Anak sekarang semakin kita marahin, semakin kita pukul, dia akan semakin membangkang. Bahkan dia akan memberikan kelakuan yang kadang-kadang di luar nalar kita gitu, hanya untuk mencari perhatian orang tua. Bu, ya. Gitu. Beda banget karena zaman dulu juga belum ada HP, mungkin anak sekarang kan udah bisa lihat dunia luar ya. Iya Bu, benar. Dengan kondisi usianya, dia sudah bisa melihat dunia luar dengan gadget yang dia gunakan. Gitu. Nah, untuk sobat pendekar nih, kalau bisa tuh lindungi diri khususnya untuk yang kaum wanita dan buat sobat pendekar yang udah punya anak juga, jauhkan anak-anak kita dari tindak kejahatan termasuk pelecehan dan bullying itu. Semoga semua terhindar dari kasus-kasus semacam itu, biar anak-anak kita juga kedepannya tuh nggak ada trauma gitu ya Bu. Kalau misalnya dari kecil udah pernah dibully gitu kan, yang jadi trauma. Dan jangan lupa terapkan tips dari Ibu Kompol Herlia. Oke, terima kasih Ibu telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu, sukses dalam berkarir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas selanjutnya, bisa langsung komen di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.